Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bagus Heri Mahendrata T 2019-8060 akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Jadi fotorespirasi ini merupakan saudara dekat respirasi. Kenapa kok dianggap saudara dekat? Kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, yaitu respirasi, tetapi terjadi pada tumbuhan. Semua makhluk hidup itu, manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama-sama melakukan respirasi. Yang kedua, sama-sama membutuhkan oksigen dan menghasilkan CO2. Fotorespirasi ini juga terjadi di daun. Tetapi fotorespirasi sedikit berbeda dengan respirasi, di mana fotorespirasi ini memiliki fisiologi tersendiri dibandingkan respirasi biasa. Jika dijelaskan lebih lanjut, fotorespirasi atau respirasi cahaya merupakan respirasi pada tumbuhan yang dibangun oleh penerimaan cahaya yang diterima dengan daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan tenaga dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang proses fotorespirasi. Secara singkat, proses fotorespirasi bermula saat terjadi asimilasi cahaya oksidatif. Nah, peristiwa ini terjadi di sel mesofil daun pada tumbuhan C3. Contohnya yaitu kedelai dan padi. Untuk lebih rincinya, fotorespirasi ini terjadi di stroma dan kloroplas, didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Nah, untuk rincinya, di sini saya akan jelaskan tentang proses fotorespirasi. Proses fotorespirasi atau disebut juga dengan asimilasi cahaya oksidatif ini berlangsung pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya berlangsung pada stroma di kloroplas serta didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Secara biokimia, proses fotorespirasi ini ialah cabang dari jalur glikoliat. Ya, ini jalur glikoliatnya ya, ini cabangnya. Saya ganti dulu dengan gini. Nah, enzim utama yang ikut serta yakni enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis yaitu rubisco. Ini enzimnya ya. Nah, rubisco ini mempunyai dua sisi aktif di mana bisa mengikat CO2 dan bisa mengikat O2. Di mana CO2 ini disebut sisi karboksilase, kan ada C karboksilase. Yang kedua yaitu sisi oksigenase, yaitu bisa mengikat oksigen. Nah, yang sisi oksigenase ini berfungsi dalam proses fotorespirasi. Nah, kedua proses ini terjadi di stroma, membutuhkan substrat yang sama, yaitu ribulusa difosfat, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman pH sel. Nah, lanjutnya apabila CO2 dalam skala rendah, misalnya sebab meningkatnya penyinaran dan suhu, sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stroma menutup. RUBP akan dipecah oleh rubisco menjadi P glikolat dan
P-gliserat. Ini ya. Dengan menyerahkan satu molekul air yang menjadi glikolat dan POH. P-gliserat atau fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP, maka akan membentuk ATP. Fosfoglikolat memasuki proses sedikit rumit mengarah pada peroksisom lalu mitokondria. Kemudian kembali lagi ke peroksisom untuk diubah menjadi serin ini. Lalu menjadi gliserat. Gliserat masuk kembali ke kloroplas. Ini ya, saya lingkari kloroplas dan ini saya beri kotak dengan tanda garis putus-putus ini merupakan peroksisom. Nah, gliserat masuk kembali ke kloroplas. Nih, guna diproses secara normal dengan siklus Calvin menjadi gliseraldehid. Ini 3-fosfat, gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Lalu menjadi RUBP lagi. Selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh dari proses fotorespirasi ini. Yang pertama yaitu protoplasmik, di mana protoplasmik ini memiliki arti yaitu laju respirasi sangat dipengaruhi dengan kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang berada di dalam sel. Kualitas serta kuantitas protoplasma di dalam sel sangat tergantung pada usia sel. Selanjutnya ada ketersediaan substrat. Karbohidrat merupakan substrat respirasi utama yang berada di dalam sel tumbuhan tinggi. Tumbuhan yang dengan kandungan substrat yang rendah akan mengerjakan respirasi dengan laju rendah juga. Sebaliknya, jika substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Selanjutnya yaitu ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi, akan tetapi besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Yang terakhir yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga laju respirasi. Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Tetapi hal ini tergantung masing-masing spesies. Selanjutnya yaitu fungsi fotorespirasi. Yang pertama yaitu sebagai energi alternatif bagi tanaman. Yang kedua sebagai penghasil asam amino gliserin dan serin. Yang ketiga yaitu persiapan CO2 yang dibutuhkan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga bisa digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya CO2, maka akan terjadi ikatan-ikatan serta pengurangan zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk memproduksi energi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu asimilasi CO2 dan NH3. Kedua unsur ini dapat digunakan pada proses fotosintesis nantinya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang fotorespirasi pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 memiliki laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat ialah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulusa 1,5-difosfat. Ini ya, RUDP. Yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis. Jika RUDP bereaksi dengan CO2 ditambah CO2 dengan bantuan RUDP karboksilase akan membentuk asam 3-fosfogliserat. Ini ya, 3-fosfogliserat asid.
Namun, jika bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP oksigenase akan menghasilkan satu molekul P3PGA dan satu molekul asam 2-fosfoglisera. Nah, kemudian dua asam fosfoglykolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Ini ya, defosforilasi menjadi asam glikolat. Lalu asam glikolat akan masuk ke peroksisom. Ini ya, masuk ke peroksisom ini. Yang ada di dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat dua enzim yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat. Hasil dari oksidasi asam glikolat ini akan menjadi glisin. Terbentuknya glisin ini terjadi di mitokondria. Dengan kombinasi dua molekul glisin akan membangun satu molekul serin ini ya. Dua glisin dijadikan satu menjadi serin. Dan CO2. Akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Selanjutnya adalah fotorespirasi tanaman C4. Nah, tumbuhan C4 sangat rendah raju fotorespirasinya. Untuk bisa dipahami, maka perlu dipelajari proses penyematan CO2 pada tumbuhan tersebut. CO2 disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil. Ini ya, fosfoenol pirufat, PEP singkatannya. Selanjutnya dibentuk asam malat dari fosfoenol pirufat. Asam malat ini dikarboksilasi. Maksudnya di dekarboksilasi ya, mengalami pengurangan unsur C. Dan unsur C-nya ini diikat oleh O2 menjadi CO2. Nah, CO2 ini yang diproduksi akibat dekarboksilasi ini akan disempat oleh RUDP karboksilase, kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan fosfat reduktif. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.